那我再试试。还想跑？老实待着！不敢！你不下去，我可就动手了。多谢公子救命之恩。 Kembali lagi, seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Jiandao. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung ya, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan dengan kini masih berlatar di Gunung Suetu memperlihatkan Liu yang sedang merasa kesal atas Lord Suyi yang telah mengambil alih formasi kunonya. Di mana dia mengaku telah bersusah payah bahkan sampai bermalam di tempat ini hanya untuk mempelajari formasi ini dan mengendalikannya. Yang bahkan tak hanya itu, dirinya mengaku telah melakukan semuanya selama 10 tahun penuh dan akhirnya mampu menemukan cara untuk mengendalikan formasi ini. Tapi kini Lord Suyi hanyalah beberapa waktu saja untuk mempelajarinya, yang bahkan mampu mengendalikannya. Yang jelas hal itu membuat Liu marah dan bertanya-tanya bagaimanakah Suyi melakukannya. Dengan santuy Suyi bilang kalau mengendalikan formasi ini tidaklah sulit. Baginya mengendalikan formasi ini sesuatu hal yang mudah, yang bahkan cukup mempelajarinya sebentar aja. Adapun tetua Liu yang mempelajarinya 10 tahun itu jelas sangatlah lambat. Yang pantas aja perkembangan sekte Yinsha sangatlah lambat. Mendengar penjelasan itu, Liu menggelengkan kepala. Ia merasa tidak mungkin dan tidak mempercayai perkataan Suyi. Tapi jelas Lord kita kemudian memperlihatkan kemahirannya dalam mengendalikan formasi ini untuk meyakinkan Liu. Segera ia pun melesat ke atas langit menembakkan semua energi daukinya pada semua titik formasinya. Begitupun dengan si Liu yang juga inginlah mengendalikannya. Jadi artinya kini keduanya ingin mengendalikan formasi ini. Segera Liu mengeluarkan teknik apinya menebaskan pada Lord kita. Akan tetapi serangan tersebut seketika menghilang karena Suyi mulailah menggunakan formasi ini untuk melakukan pertahanan. Yang bahkan di sana Suyi menghilangkan efek magis dari formasi itu yang membuat Raja Zhenyu menjadi tidak terpengaruh lagi. 那我再试试。 Pada saat ini Liu belumlah menyerah. Demi kembali bisa mengendalikannya, ia pun menebaskan pedangnya menyerangkan pada salah satu pilar di sana. Awalnya Liu merasa pede dengan serangannya, tapi ternyata serangan tersebut tidaklah mempan yang bahkan tidak mampu menggores pilar itu sedikit pun. Selain itu, dari depan Lord Suyi nampak merasa aneh dengan teknik dari Liu yang dia rasa sangat familiar. Namun meski begitu Lord kita terus mengingatnya karena dia tidaklah ingat di manakah dia pernah melihatnya. Lagi dan lagi Liu terus mengeluarkan kekuatannya dan kali ini dibarengi dengan tetua Zhong yang juga tidak tinggal diam. Dia menggunakan artefaknya membantu memperkuat serangan Liu. Tapi bukannya menyerang, Liu malah memilih kabur dari tempat ini meninggalkan tetua Zhong. Namun Suyi yang melihatnya tidaklah membiarkannya. Dengan sekali serangan, Liu pun auto terkapar. Tapi serangan dari Suyi tidak sampai di situ. Terlihat dia kembali mengendalikan formasinya yang kini memunculkan ratusan bilah yang diarahkan pada Liu. Awalnya Liu berniat menahannya menggunakan sebuah teknik pertahanan. Akan tetapi serangan ini terlalu kuat yang akhirnya ia pun terkena serangan yang berubah menjadi debu. Melihat ini semua orang menjadi terkejut. Tetua Zhong yang ketakutan dan Raja Zhenyu yang bilang jika ini terlalu mengerikan.
Dia bertanya-tanya apakah ini wujud asli dari formasi kuno jika dikendalikan secara penuh, yang dimana seorang tokoh besar aliran jahat sebenarnya dibabat sekali serang oleh seorang pemuda dengan ranah pemurnian Ki. Dari arah depan Lord kita mengetahui jika Raja Genyu sangatlah kagum, tapi ia menghentikan itu dan menyuruhnya lebih baik membantunya mengambilkan pedang kayu milik Liu. Mendengar itu, sang raja sedikit tidak terima, bertanya-tanya kenapa juga Suyi memerintahkannya dan tidak mengambilnya sendiri. Namun sang raja tentu tidak berani menolaknya karena dia telah melihat kekuatan Suyi yang sungguh di luar nalar. Akhirnya ia pun mengiyakannya. Sebelum mengambil pedang, sang raja memerintah Tetua Jong agar tidak bergerak, di mana sebelumnya dia inginlah kabur namun Lord kita langsung mendekatinya. Tetua Jong yang ketakutan, dia bilang dia tidak akan kabur, tidak berani melakukannya. Kan tetapi Lord Suyi menyarankannya untuk kabur, tapi kaburnya memasuki melompat ke bawah gunung. Di mana jika Tetua Jong tidak turun, maka Suyi akan bertindak. Pada saat ini tak ada pilihan lain dari Tetua Jong, dia langsunglah bergerak melompat masuk ke dalam jurang. Setelah semua musuh dikalahkan, Ningxi dan yang lainnya kemudian maju menangkupkan tangan berterima kasih atas pertolongan Suyi yang menyelamatkan mereka. Yang bahkan kedua tetua yang sebelumnya meremehkan Suyi juga meminta maaf karena mereka telah salah menilai Suyi. Jadi dalam kesempatan ini keduanya berterima kasih dan kebaikan dari Suyi tidak akan mereka lupakan. Dari samping, sang Raja Genyu memberikan pedang milik Liu dan katanya aura dari pedang ini sangatlah dalam dan jelas bukan pedang biasa. Namun meski begitu, Genyu tidaklah menemukan rahasia dari pedang ini. Artinya dia tidak menemukan keunggulan pedang ini. Suyi bilang sangatlah wajar bagi Raja Genyu tidak bisa melihatnya karena kultivasinya sangat rendah. Dan selain itu, kalau pedang ini hanyalah embrio pedang yang belum benar-benar ditempa. Mendengar kata-kata embrio pedang, Raja Genyu sedikit kaget karena dia itu tahu jika pedang ini ditempa menjadi senjata sesungguhnya. Dia menanyakan berapa besarkah kekuatan yang nanti dimiliki pedang ini. Tapi meskipun ini embrio pedang, Sekte Yinsa tidak memiliki kemampuan menempa pedang ini sampai puncaknya. Artinya Suyi mengetahui pemilik asli embrio pedang ini bukanlah Sekte Yinsa, melainkan praktisi yang juga sama yang telah membangun formasi ini. Yang Suyi kira praktisi ini sudah mencapai ranah Dao Spirit. Segera Lord kita pun mencoba pedang ini sembari mengambil semua bendera formasi yang terpasang di sini. Dia menjelaskan kalau 9 bunga teratai yang sebelumnya menjebak mereka sebenarnya berasal dari 9 bendera ini. Bisa dikatakan bendera ini tidaklah memiliki kekuatan apapun, hanya saja meminjam kekuatan formasi kuno dari 18 pilar ini. Di saat itu Lord kita pun mulai menatap ke dalam jurang sembari bergumam mengenai pedang di tangannya yang berasal dari bahan kayu Suanu. Namun meskipun bahannya kuat, tapi belum melalui ujian kesengsaraan, jadinya tidak bisa menjadi bahan yang bagus. Namun meski begitu, Suyi mengatakan kalau bahan ini sudah sangat langka di dunia panah ini. Artinya Lord kita akan menggunakannya dalam menempa pedang. Di sampingnya Raja Genyu menanyakan apakah Suyi mampu melihat sesuatu di dalam jurang ini dengan kemahirannya mengendalikan formasi. Suyi menjelaskan jika di dalam jurang ini terdapat kekuatan magis yang tersegel yang masih misterius. Jadi Lord Suyi belumlah memastikan kekuatan di dalam sana apakah itu baik ataukah buruk. Dari belakang Ningxi pun maju mengatakan jika sebelumnya Lord Suyi juga sudah menjelaskan mengenai kekuatan misterius ini. Yang bahkan dia juga sudah menjelaskan tentang 18 formasi ini yang bertujuan menyegel kekuatan misterius yang ada di dalam tanah. Dan selain itu gempa bumi yang sebelumnya dirasakan mereka juga merupakan berasal dari kekuatan itu. Artinya Tuan Shen mengklaim jika sebelumnya Hualian dan anggota Sekte Yinsa sedang mencoba membuka segel untuk membebaskan kekuatan misterius ini. Dan jika memang kekuatan misterius itu baik, maka akan memunculkan baik, tapi juga jika itu buruk, maka akan menimbulkan sebuah bencana. Jadi jika segel tersebut terbuka, maka akan menjadi malapetaka bagi semua orang. Artinya demi bisa mengetahui itu semua, maka Raja Genyan memilih untuk memasukkannya dan setelah itu cerita pun bersambung.
Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.